Bang Jack juga setuju kalau pacaran tuh kita langsung mikir sampai ke nikah ya. Harusnya. Memang Harusnya pacaran gitu untuk ya. pernikahan. Oke, baru. Preparation untuk menikah. For marriage. Oke. Ya. Betul. Luar biasa. Tapi kalau hanya pacaran supaya tujuan jangka pendek hanya supaya lu nggak kesepian, ya menurutku janganlah. Terlalu berbahaya. Itu ibaratnya lu bermain HP nanti kebakar, janganlah. Apalagi kita Kristen ya. Sangat dianjurkan untuk hidup kudus segala macam. Mendingan janganlah. Kalau tidak ingin jatuh dalam dosa seksual ya mendingan nggak usah gitu. Dari awal langsung nggak usah lah. Dengan kondisi kita hari ini, potensi untuk orang jatuh dalam dosa seksual karena pacaran itu sangat besar. Thank you, Bang Abel. Terima kasih kembali atas undangannya, Bang. Undangan kopi-kopi. Nah, ini permainannya ke tadi ya. Ya. Jadi nanti siapa duluan? Dari Bang Abel deh. Bang Alex dulu. Kan tadi dia yang coba duluan kan. Ini boleh ambil bebas. Baca nih ya. Baca. Bila kamu sudah tidak ada, kamu ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa oleh orang terdekatmu? Wih, kelas ini pertanyaannya. Ingin dikenal seperti apa? Apa coba? Ingin dikenal seperti orang yang menginspirasi lah, bisa jadi, Pak. Menginspirasi ya. Ya. Jadi kalau nggak ada kan, masih ada nih inspirasinya gitu. Karena aku orang terinspirasi sesuatu hal gitu. Oh. Gitu kurang lebih. Kenapa pilih itu? Karena itu kan menginspirasikan salah satu dampak juga kan ya untuk orang. Oh. Jadi ya itulah kayak yang terbaik kurasa. Kalau misalnya yang lain, ya nggak ada sih. Itu aja menginspirasi orang Menginspirasi lain. orang lain. Ada nggak tanya ya? Kalau menurutmu sejauh ini, iya menurutmu lah orang-orang udah terinspirasi nggak sama menurut kau yang sekarang lah? Oke. Menurutmu udah menginspirasi orang nggak? Betul, itu benar sih. Kalau menurutku belum ada orang yang terinspirasi dari aku mungkin. Jadi mungkin kedepannya semoga ada gitu. Gimana caranya seorang Alex mau menginspirasi orang? Ya itu dia. Salah satunya kan saat ini kami lagi jalanin konten gitu. Ya. Pas pertanyaannya. Emang sengaja aku arahkan ke situ. Oh iya. Bisa pula diatur ya. Promosi. Oh ya. Jadi silakan Pak. Jadi teman-teman, anak-anak muda yang mungkin jalannya lagi buntu, asing. Sekarang kita lagi ada. Ini kalau misalnya aku bilang ini suatu project lah kan. Iya. Aku juga ada Aja Abel dan aku ada ngirim sistematisnya lah ke dia. Ya. Sebuah PDF lah di situ dibaca. Weiss. Ada nanti. Jadi aku merasa inilah di zaman sekarang digital ini kan kita bisa menggunakan digital untuk bisa menginspirasi banyak orang gitu, Pak. Karena cara aku menginspirasi ya pakai dunia digital gitu. Oke. Karena kayak aku terinspirasi juga dengan orang-orang yang mungkin karirnya oke gitu kan, sukses di usia muda, bahkan ada beberapa yang anak-anak muda bisa beli mobil-mobil mewah kan. Aku terinspirasi dari situ. Jadi Timothy Ronald. betul, Timothy Ronald dan Tapi nggak boleh nge-gym loh. Oke, terus lanjut aja. ya seperti lah sukses di usia muda suatu hal yang seru lah aku rasa gitu. Jadi di situ letak asiknya gitu. Oh, jadi ada bikin PDF gitu ya. Aku penasaran, pengen kepo sama PDF-nya ya. PDF-nya nggak formal kali, cuman kayak pengen ngajak dia aja. Oke. Ngajak dia aja. Jadi Proposal. proposal. Betul, proposal bahasanya. Ya, proposal. Jadi kalian sekarang lagi bikin konten nih. Ya sekarang. Apa nama kontennya? Kalau untuk sekarang kami lagi upload itu di akun pribadiku aja dulu, Pak. Oke. Tapi kami sudah siapin beberapa akun lah, TikTok, Instagram, YouTube dan FB juga nantinya. Oh. Kami sudah siapin namanya Aforza. Aforza. Apa itu artinya? A itu nama kami dua. Alex Abel. Alex Abel. Oh, keren. Forza itu
aku ambil dari bahasa Itali. Oke. Itu apa? Meningkat lah, upgrade terus. Upgrade. Jadi Aforza. betul. Jadi Aforza, Alex Abel upgrade. Alex Abel. Iya gitu. A itu ya, Alex Ya, Abel. Keren banget. Aforza. Aforza. Apa tadi? Aforza. Aforza, Alex Abel upgrade. Itu Upgrade. Forza itu bahasa Itali sih Bang kemarin. Oke. Itu yang mau kalian apa tuh kerjakan di apa konten kalian tuh ya? Betul. Mantap sekali. Mungkin kan ada juga anak-anak muda yang bisa dibilang jalannya buntu kan. Kadang ngestak kayak aku lah juga. Aku karena juga merasa aku ngestak, Pak. Aku ngestak jadi aku coba menginspirasi orang sementara aku perlu inspirasi juga sebenarnya. Jadi sambilan gitu lah bisa dibilang. Iya. Gitu dia. Oh, gue pengen tahu dulu dia dari Abel nih. Wah. Jadi ide awalnya itu datang dari siapa? Alex. Alex. Iya. Dan Abel kemudian menerima itu apa sepemahaman gitu. Iya, aku pikir hal bagus lah yang dia Oke. ajak gitu kan. Jadi aku bersedia ikut lah. Ini kan udah jalan berapa lama nih? Belum sampai sebulan, Pak. Ya, belum sampai sebulan ya. Ya, belum sampai Belum sebulan. sebulan ya. Was, Baru beberapa minggu, 2 minggu lah baru. 2 minggu. Aku udah lihat apa postingannya di mana tuh? Instagram dia kan. Itu apa ya? Ya aku kaget juga seorang Alex yang dulu aku kenal. Waduh. Dan iya bener dia kayak out of the box gitu kan. Benar kan berani banget kan kayak jalan ke mall ketemu orang langsung ditanyain. Itu terinspirasi dari mana sih? Aku terinspirasi dari ada nama akun Pak namanya bisa boleh sebut ya? Nggak usah lah. Nggak usah ya? Intinya terinspirasi dari akun. Ya dari salah satu akun lah gitu kan. Nah, Jadi dia statement dia pengusaha atau profesional gitu kan. Jadi aku chat dia, Bang boleh nggak aku ikuti konsep kontennya gitu. Boleh-boleh aja katanya. Jadi ya mulai dari situlah aku mulai menjalankan kontennya gitu. Oh udah minta izin sama dia? Udah. Gak apa-apa sih sebutin aja. Namanya G2.G. Oh. G2G lah bahasanya. G2G. Di IG juga? Di IG juga. Oh. Gitu. IG, TikTok juga dia ada. Oh, ya. IG sama TikTok. Dia bikin konten begitu? Begitu. Bertanya tentang profesi orang, misalnya dia pengusaha, ditanya lagi, digali lagi apa kendalanya di dalam dia untuk membangun usaha gitu. Oke. Kalau misalnya dia bekerja, digali lagi dia di bidang apa, bisa nggak? Contohnya orang yang tidak punya kesempatan berpendidikan di salah satu universitas atau apapun itu, Ya. tamat SMA lah bahasanya, bisa nggak seperti dia gitu, kayak gitulah kurang lebih Pak. Jadi ini bulan ke berapa? Kedua, ketiga? Belum nyampe sebulan Pak. Minggu kedua. Jadi udah mulai dapat cibiran dari orang-orang belum? Sejauh ini belum sih Pak. Sejauh ini belum. Tapi kami sudah ada penolakan kemarin, Oh ya, ditolak kemarin. maksudnya gimana tuh? Tentu kan tidak semua orang menerima yang ingin Ya. diwawancarin Pak. Ya, Jadi kami mendatangi salah satu orang random dan dia langsung nolak aja gitu, nolak mentah-mentah. oh. Dia nggak ada tanya untuk apa segala macam, langsung ditolak aja gitu. Ya udah, jadi nggak jadi gitu. Di mall atau di mana? Di mall. Di mall ya. Ya, Jadi dari sekian banyak orang yang kalian datangin tuh, udah berapa orang yang menolak? Satu, satu. dua. Dua yang mana? Yang di Nagoya Hill itu. Kakak itu. Orang Oh iya, dua. boleh bilang. Oh iya. Oh ya. Kan dia pakai seragam kan. Oh iya, dua Pak, dua. Terus setelah ditolak itu apa? Apa perasaan kalian? Udah nggak mau lagi lah bikin atau makin semangat? Kalau Abel gimana? Bang Abel dulu deh. Aku pikir itu hal yang wajar kan. Yap. Gak semua orang mau kan. Jadi aku pikir ya oke aja. Dan hal bagusnya juga setelah kami lihat ditolak itu ternyata nggak seburuk itu. Jadi kayak makin berani nanya orang karena waktu nanya mau wawancara orang itu kan Pak, kayak takut kali lah kami berdua ini. Jadi kan kayak di otakku mikirin skenario terburuk lah dan ternyata ditolak juga nggak seburuk itu. Ya seburuk itu gitu ya. Gitulah. Normal lah ya. Kalau aku ya ditolak, panas kepalaku.
aku kayak apa ya, ngedon lah bisa dibilang kan, ngedon. Tapi itulah tadi Syabel ngajak, sebelum kami mulai Syabel ngajak berpikir apa skenario terburuknya. Apalah. Dan aku bilang juga ditolak ya, paling gue bilang. Paling mentok-mentok ditolak. Dan setelah kan sudah ditolak nih, akhirnya kan skenario terburuk ya, paling buruk yang aku pikirkan sudah terjadi. Jadi kurasa memang kayak kata Abel, nggak seburuk itu juga. Kayak nggak ada apa-apa. Bapak itu pun langsung lupa ya sebenarnya. Iya, iya. Iya, gitu dia. Jadi kami kayaknya akan lanjut juga sih nanti. Ya, oke. Mau ini pisang bakar ini Kak? Kak punya itu enggak ya? Oh, garpu. Oke, siap. Thank you. Oh, ini guys harus dicoba sih ini. Menarik ini. Oh, dia kayak gini. Mendingan tadi pisang goreng gak sih? Tapi nggak apa-apa lah kan. Kita nggak pernah tahu kalau nggak pernah coba kan. Betul. Kan nggak pernah tahu ditolak kalau belum pernah ditolak ya. Asik. Jadi Alex, antara ditolak interview kemarin sama ditolak sama cewek lebih sakit yang mana? Interview, Pak. Interview ya? Iya. Sebelum lu jawab, bentar aku cek lagi dulu kameranya. Oke. Gak apa-apa, coba sandar aja tadi. Oh, nampak kok. Nampak ya? Oke, aman. Jadi kayak mana apa? Lebih interview tadi tuh ya? Ya, lebih. Kalau Bang Abel gimana? Sambil ya? Ya, Pak. Lebih mana? Lebih pahit mana, ditolak interview kemarin atau ditolak sama doi? Nembak cewek. Belum pernah sih nembak cewek ditolak, Pak. Oh ya. Maaf, berat. Kenapa tuh, kenapa? Karena belum pernah nembak cewek kan, selain sama Cewek yang nembak. Tapi kalau aku pikir ditolak perempuan kayaknya lebih gak enak lah. Kayaknya ya, kalau aku bayangin ya. Karena kemarin pas interview itu kayak kita nanyain orang bersedia nggak, dia bilang nggak dulu. Aku pikir nggak ada masalah sih, kayak nggak terlalu berat sih di kepala aku. Sudah Bang, balikin lagi lah. Alex aja kayaknya kepalanya yang panas. Oh gitu ya. Jadi lebih Kalau menurut gua kayak Ya. aku bayangin ya, kalau ditolak perempuan kayaknya lebih berat di kepala daripada ditolak lagi. Oke. Ditolak interview gitu. Nah, selain kalian apa tadi tujuannya itu kayak Abel bilang menginspirasi orang melalui saya selain menginspirasi yang Alex bilang, apa lagi yang kalian harapkan dari konten ini? Yang kami harapkan dari konten ini, pertama kami juga bisa inilah Pak, membangun relasi lah dengan orang-orang. Kayak contohnya kemarin tuh ada salah satu bapak yang bekerja di bidang kesehatan gitu kan, pemerintahan. Dan akhirnya yang di Mega Mall itu ya? betul. Oke. Yang tidak pengen disebutkan itu. Ya. Akhirnya kami saling follow-followan aja gitu. Di Instagram bapak itu nanya apa IG-nya, bapak itu follow, ya udah aku follow back gitu. Jadi di situ juga bisa terjalin komunikasi dengan banyak-banyak orang. Dan mungkin ya ketika kita ada salah satu hal yang perlu lah juga kan, mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik lah relasi itu gitu. Ngomong keren tuh. Oke, mantap. Next pertanyaan berikut nih. Ini satu pertanyaan kok mutar-mutar ke sana, tapi nggak apa-apa, momennya lagi pas kan. Siapa sekarang? Abel dong. Bang Abel. Kita wow, ini agak dalam pertanyaannya. Apa itu? Dalam hidup ini, berapa banyak manusia yang kamu benar-benar bisa percaya? Dalam sih kayaknya nih. Oke, bicara kepercayaan. Aku pikir kalau misalnya bicara angka, aku nggak bisa pastikan. Tapi satu hal aku yakin, pada akhirnya kita harus percaya sama orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Kita harus percaya. Dan orang lain juga pada akhirnya mungkin bakalan mengecewakan. Oke. Jadi aku pikir menaruh kepercayaan sama orang, aku pikir itu fine-fine aja. Aku juga mempercayai banyak orang kayak Alex, Bang Jack gitu kan. Tapi kita tetap, aku mikir kayak mana kalau misalnya suatu hari orang ini ngecewain, orang ini berkhianat ya bahasanya, atau terlalu alay bilang berkhianat. Tapi itulah kalau dia mengecewakan. Jadi kayak kita percaya sama orang, tapi juga prepare kalau misalnya dia mengecewakan gitu. Pernah dikecewakan nggak? Absolutely ya, pastilah. Oh, sama siapa? Pastilah, kita kan punya kawan-kawan dekat kan, termasuk ya pastinya kekecewaan selalu datang dari orang terdekat lah ya. Karena kalau nggak dekat biasanya kita nggak banyak berharap kan. Karena yang mudah menyakiti kita kan orang terdekat kita. Iya benar. Iya kan?
penyakit itu datang dari virus yang nempel di tubuh kita dong. Iya. Karena kalau nggak dekat biasanya kita kan nggak mau percaya terlalu dalam. Semakin percaya semakin Berarti bisa dibilang Bang Abel ini termasuk orang yang dikecewakan sama orang-orang terdekat. Orang atau orang-orang nih? Bang Alex pernah lah. Dia pernah lah. Dia nggak mau jawab. Dia pandai dia. Dia pernah lah, pernah. Kalau Bang Alex gimana? Pernah Gimana, Alex? Pernah, Pak. dikecewakan? Pasti pernah. Dan itu orang terdekat juga. Gitulah. Di end. Selesai. Di end dan putus. Ah? Putus. Putus apa tuh? Enggak lah. Aku belum pernah pacaran, Pak. Oh ya. Iya. Men, Oh, masuk. Satu orang Net. kosong. tolong cepat-cepat. Kalau dekat udah ada, cuma belum pernah pacaran. Oh ya. Dekat pernah, tapi belum pacaran. Oke lah. Jadi siapa mengecewakanmu? Siapa ya? Kalau pakai apa pengertiannya Bang Abel tadi kan yang punya potensi mengecewakan tuh orang terdekat. Nah, orang terdekat ini kan bisa pacar, bisa orang tua, Ya. kakak adik atau sahabat. Ya pasti itulah. Kalau tahu mungkin pendeta lah atau gereja kan. Jadi kalau nggak punya pacar, berarti kita carilah orang tua kah, pendeta kah, apa teman-teman mungkin. Adalah. Enggak enak Pak nyebutnya. Jangan. Oke. Intinya adalah orang terdekat lah. Pak. Ya, nggak usah disebutin. Iya. Cuman kalau misalnya aku spesifik kan bilang teman, nanti yang nonton merasa pula gitu. Oh ya. Marto ada yang nonton temanku. Masalahnya lu ngomong gitu dia sadar dia mengecewakan lu nggak? Kan kadang-kadang kita sendiri merasa dikecewakan tapi si orangnya nggak merasa mengecewakan. Iya, betul. Tapi ya udahlah jangan. Pernah lah pokoknya. Pernah lah. Pernah. Aduh, berat. Oke, siapa lagi sekarang? Aku berarti. Iya dong. Oke. Bang Jack. Sekarang Bang Jack. Anggap Oh, ngeri kali. mantan ya? Anggap mantanmu berada di hadapanmu sekarang. Apa hal yang ingin kamu sampaikan kepadanya? ngapain betul mantan? Aku harus biar nggak salah ngomong ya. Mantan yang mana nih, Pak? Palingan satu, sehat aja. Ya. Kenapa sehat? Kalau nggak sehat kan pasti dia nggak bisa menikmati dunia ini. Nanti kalau misalkan nanti dia udah berkeluarga, dia nggak bisa jadi ibu yang baik bagi anak-anak, jadi suami yang baik karena sakit kan. Ya. Nah itu aja. Sehat. Sehat lah Ya. Kalau terima kasih kan udah sering gue ucapkan itu sebelum putus. Jadi dari pertanyaan ini, Bang. Udah mulai ya kan? Enggak, aku penasaran. Jadi sebenarnya, Bang, sebenarnya Abang berharap nggak dia ada di sini sekarang? Apa sih ya? Oh enggak, aku nggak berharap. Nggak pernah harap ya? Ya kalaupun kebetulan aja dia ada di kafe ini juga ya mungkin dia lagi mau ngopi aja kali kan. Oh, oke. Kan namanya juga kita udah putus ya. Oh, berarti orang Batam juga, Bang ya? Bukan. Oke. Bukan Batam, bukan Oke, Batam. Bukan ya? Bukan Alex. Nggak usah serius sekali ya. Aku Bisa nggak sekalian, Bang, ngasih saran dulu buat yang apa tuh? pemain baru ini? Pemain baru. Newbie. Saran apa dulu nih? Apa cari gimana? Saran apa dulu? Dalam menjalani hubungan. Ya. Oke. Oh ya. Ini pengalaman pribadi ya. Boleh ya pastinya. Sekalian POV pribadi gua Oke, ya. Aku sekalian ya. cerita juga boleh, Bang. Ya, jadi Kami dengerin. kalau ini kan belum tentu kan apa sama dengan cerita orang, pasti berbeda-beda. Aku kenapa suka sama seseorang? Aku selalu bilang sama teman-temanku, aku bilang kenapa aku pilih dia? Karena kami komunikasinya nyambung. Itu. Setelah itu ya udah kita pacaran. Rupanya
alasan karena komunikasi aja tidak cukup di dalam menjalani satu hubungan. Karena kalau alasan lu karena cuman dia komunikasinya bagus, suatu saat lu akan bete sama ini orang. Jadi aku coret bahwa ternyata alasan aku kenapa pilih sama dia hanya karena komunikasi ternyata nggak tepat. Itu satu. Yang kedua, hampir beberapa macam banyak ya. Banyak berarti. Beberapa mantan saya itu bisa dibilang cantik-cantik. Wis. Ya. Biasa. Tapi dari semua sama. Rupanya kecantikan itu tidak serta-merta jadi satu alasan utama untuk hubungan kita itu bisa langgeng. Kalau begitu pertanyaannya gini, apa dong? Ya, apa? Betul. Jadi Apa dong? Jawabannya cinta. Apa itu cinta? Cinta itu menurut aku, ya aku mencintai seseorang bukan karena dia cantik, dia itu tadi komunikasinya nyambung. Ya tidak bisa didefinisikan. Aku pada akhirnya mengerti itu. Karena gini, kalau aku hanya mencintai dia karena sesuatu yang ada pada diri dia, kalian bisa percaya sama aku, suatu saat hal itu sudah nggak ada lagi sama dia, lu masih mau nggak sama dia? Contoh, aku suka dia karena badannya langsing. Ya. Tapi percaya deh, tidak selamanya wanita itu bakalan langsing. betul. One day lu menikah dan dia udah mulai melahirkan, badannya pasti akan berubah. Lu hanya menyukai dia karena badannya langsing. Kalau udah nggak langsing lagi, lu masih mau sayang dia, pasti gagal. Iya. Atau misalkan ada beberapa orang bilang, aku suka dia karena dia kaya, dia punya harta gitu. Memang semua orang butuh harta, semua orang butuh duit, butuh. Tapi kalau alasan hanya karena harta, misalkan suatu saat hartanya habis, lu masih mau nggak sama dia? Atau misalkan aku suka dia karena hidungnya mancung gitu, contoh lah. Terus tiba-tiba mau motor jatuh, patah tulang hidungnya ini kan? Gue mau tanya balik, lu masih sayang dia nggak? Ketika hidungnya udah nggak mancung. Jadi dengan usia aku yang hari ini, dengan berapa kali putus gitu ya, ya ini sekali lagi ini POV pribadi ya, tidak semua orang harus setuju. Cuman kalau kita hanya alasan kita menjalin hubungan hanya karena dia begini, itu nggak valid. Mungkin sebagai pintu masuk perkenalan, kayak misalnya, kok menarik dia, nggak apa-apa, untuk kayak pintu daya tarik buat kita masuk lebih dalam. Tapi setelah lu masuk ke dalam, jangan lagi lu menyukai dia karena itu tadi, karena itu semua bakalan hilang. Berarti kayak misalnya kita cinta karena misalnya ada sesuatu hal yang ada padanya dari dia, itu cuma untuk pintu masuk aja, Pak? Pintu masuk aja. Aku akan bilang itu. Mungkin bisa berbeda sama yang lain ya. Ya, balik lagi nih pandangan pribadi ya. Lalu kalau setelah masuk, sikap kita seperti apa? Ya harus menerima semua itu. Semuanya, kekurangannya. Karena gini men, masa pacaran, masa perkenalan awal, semua yang ditampilkan itu yang baik-baik. Lu nggak mungkin ketemu cowok dengan datang bangun cewek kusuk-kusuk, nggak ada cuci muka, lu datang ganti sama dia, nggak mungkin dong bro. Lu pasti bakalan berapi ya. Akan begitu juga itu wanita itu, dia kan nggak mungkin datang tanpa ada kuteks, tanpa ada gambar alis dan segala macam. Dia bakalan menampilkan kecantikan dia. Dan masa kita quality time sama seseorang kan paling lama ya 2 jam, 3 jam jalan ke mall atau ngopi di kafe. Itu kan cuma sebentar. Tapi ketika lu mulai investasi waktu yang panjang dalam hidup, apalagi dalam pernikahan, kan 24 jam lu hari-hari sama dia. Mana ada satu perempuan selama 24 jam bertahun-tahun tetap cantik. Dengan mana ada laki-laki 24 jam dengan itu. Kan nggak mungkin, dia selalu akan kelimis rambutnya dengan rapi terus. Nah puji Tuhannya gini, aku pun kan selama 12 atau 13 tahun udah di dalam dunia pelayanan gereja.
kurang lebih 5 tahun di Batam ini sempat ikut di bagian pengembalaan. Ya. Jadi ikut menggembalakan. Jadi tahu gimana masalah-masalah yang dihadapi dalam pernikahan. Orang berantem bro, hanya gara-gara masalah odol nih. Yang satu mencetnya dari tengah, yang satunya dari sini, dia bisa berantem. Masalah handuk taruh di kasur, masalah sendal di pintu nggak rapi aja bisa berantem. Itu memicu konflik. Nah ini kan semua kan tidak muncul waktu kita pacaran, men. Iya. Dia tidak muncul pada seperti tadi lu lihat karena dia mancung, nggak ada di situ itu. Oke. Gimana Bang Abel? Ya, berarti aku simpulkan Bang Jack juga setuju kalau pacaran tuh kita langsung mikir sampai ke nikah ya? Harusnya. Memang Harusnya pacaran gitu untuk ya. pernikahan. Oke, baru. Preparation untuk menikah. For marriage, oke. Ya. Betul. Luar biasa. Tapi kalau hanya pacaran supaya apa ya? Ada yang temani lu apa? Tujuan jangka pendek hanya supaya lu nggak kesepian. Ya menurutku janganlah. Terlalu berbahaya. Itu ibaratnya lu bermain HP nanti kebakar, janganlah. Apalagi kita Kristen ya. Sangat dianjurkan untuk hidup kudus segala macam. Mendingan janganlah. Kalau tidak ingin jatuh dalam dosa seksual ya mendingan nggak usah gitu. Dari awal langsung nggak usah lah. Apalagi zaman sekarang nggak ada yang namanya orang pacaran terus nggak pegang sana nggak pegang sini itu. Ya kalaupun ada, puji Tuhan sih aku salut sama. Tapi untuk dengan kondisi kita hari ini, potensi untuk orang jatuh dalam dosa seksual karena pacaran itu sangat besar. Ngomong ini bukan karena ngarang-ngarang, emang faktanya begitu. Aku tahu seperti ini. Jadi kalau kayak Abel bilang, kalau lu pacaran tidak punya future ke depan buat membangun rumah tangga ya kalau sadar diri sebagai anak Tuhan mendingan janganlah dari awal. Kita kalau mau kudus ya, ini benar-benar kudus ya. Tapi kalau cuman ya karena lingkungan semua, apalagi zaman sekarang orang bilang apa? Ya. FOMO ya. FOMO, terus apalagi satu istilah apa? FWB gitu kan, friend with benefit gitu kan. Harusnya kan friend with Bible gitu ya. Ini kan ya itu sih. Jadi untuk sekarang sudah menemukan, Pak? Aku kan baru putus. Harusnya kan aku nikah kemarin Oktober ya. Cuman Tahun lalu? Ya tahun Oktober kemarin. Oh iya, udah ada rencana, Pak? Iya, memang mau menikah aku. Cuman karena itu tadi ada beberapa lain hal, waktunya memang pendek kalau aku ceritain juga nggak muat. Intinya kita nggak jadilah. Nah, jadi. Terus setelah itu putus, sempat sih dekat juga sama orang gitu. Cuman balik lagi, aku mendekat semua itu bukan by tujuan yang lebih jauh sebenarnya. Saya tidak punya, hanya mencari mungkin pengganti karena baru habis putus gitu-gitulah. Jadi makin kesini itu lebih kepada aku introspeksi diri lah. Sama kalau aku mau pacaran sama seseorang, kira-kira ini hubungan kalau mau jangka panjang mau dibawa kemana? Nah, apakah aku sebagai laki-laki yang bisa nggak sama dia bakalan menjalani apa itu rumah tangga yang jadi berkat, bisa menginspirasi orang, tidak hanya menikah karena tuntutan sosial masyarakat karena lu harus menikah, bukan karena itu sebenarnya. Apakah nanti kita one day punya anak-anak kita jadi contoh teladan apa enggak? Ini semua kan dimulai dari orang tua. Nah, apalagi aku sebagai laki-laki kan. Nah, itu sih. Jadi tanya sekarang aku apa? Sedang belajar. Sedang belajar. Menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Aku juga lagi belajar. Lu udah Alex? Aku lagi ya. Ya. Ini kayaknya seru di paling atas. Kalian belum makan loh ini. Oh iya. Oke, Bang. Sambil. Siap. Ini udah dingin gak enak? Aku dulu aku aja ambil. Ajar.
Urutkan 3 prioritas dalam hidupmu saat ini. Bagaimana dengan tahun sebelumnya? Konten. Apa ya? Kan konten itu nggak prioritas ya? Masuk ya prioritasnya? Ya tahu kan kau yang punya kehidupanmu. Urutkan 3 prioritas dalam hidupmu saat ini. Tapi by the way, lu tahu prioritas kan? Tahu. Yang harus Ya diutamakan udah. gitu kan? Ya udah. Tuhan lah pasti. Wah, Terlalu cari aman aja Bang ya. Terlalu cari aman. Dan itu statement itu aku mau komentar karena menurutku kurang tepat. Coba Pak, gimana Pak? Enggak, lu jawab dulu. Jangan Oh. mengalihkan ke situ. Nanti aja. malah nanti Itu dulu. 3 prioritas. Tuhan nggak masuk ya. Hah? Jangan disebut jadwalnya. Nanti kita bahas. Oke. Nanti partnya. Tapi dia itu dulu. Nanti aman dia nggak jawab. 3 prioritas. Konten salah satu konten. 2 kuliah, dan ketiga belum dapat sih. Mungkin 2 ya? Nah, 2 aja. 2 boleh. 2 sih boleh. Bertahan hidup. Konten dan kuliah bertahan hidup. Oke, aku soal prioritas tadi. Ya. Ini aku pernah dengar khotbah dari salah satu profesor di Indonesia teologi, Jos Adi Prasetya, kalau Abel tahu. Jadi dia bilang gini, Tuhan itu jangan jadikan Tuhan sebagai prioritas. Ini alasan dia. Karena gini, prioritas ini kan ada orang kan satu skala prioritas kan dari 1, 2, 3, 4 kan. Ya. Kalau misalkan lu hanya tempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1, maka nomor 2 dan nomor 3 itu nggak ada Tuhan di dalamnya. Karena dia hanya menjadi satu hal yang lu jadikannya prioritas. Tuhan nggak bisa diprioritaskan. Dia adalah segala-galanya dari segala prioritasmu. Jadi kayak tadi prioritas pertama konten. Konten Tuhan ada dan di situ. Tuhan. Kuliah, Tuhan harusnya ada di situ. Oh, iya. Pacaran, Tuhan harusnya ada di situ. Tapi ketika kita hanya prioritaskan nomor 1 Tuhan dan kedua, ketiga, ya berarti kita nggak mau libatkan Tuhan. Ya, dia bilangnya begitu. Dan aku pada akhirnya setuju. Ya. Betul. Setuju. Karena Tuhan tuh bukan pribadi yang diprioritaskan. Dia segala-galanya dalam semua to-do list. To-do list gitu. Kan prioritas kan bicara soal to-do list. Tuhan bukan to-do list. Dia everything dari semua to-do list. Makin oke ya. Oke. Oke, lanjut dulu. Udah itu, aku cuman 2 sih saat ini. Jadi beneran konten pertama ya. Konten itu yang pertama. Iya. Bang Abel lah, apa prioritas? Prioritas gua. Oke, kalau aku honestly sih yang pertama tuh diri sendiri lah, self improvement. Aku lagi kepikiran kayaknya aku harus giat dalam self improvement ini. Giat. Oh, giat. Ya, dalam meningkatkan diri sendiri lah semuanya. Terus yang kedua, I think my girlfriend lah, Kenapa? Pacar, oke. Ya, merasa By the way, siapa nama pacarnya? Fatni. Eh, Abang ini pernah nggak tahu. fotonya kita keluarin juga nanti. Ya, ya. Terus. Iya, aku rasa bisa dibilang dia lah. Terus yang ketiga, keluarga kali ya, adik-adik sih lebih tepatnya. Adik-adik. Aku rasa aku mau luangkan banyak waktu buat adik-adik nanti ke depan. Untuk saat ini itulah rencana pikiranku gitu. 3 tadi ya, ya itulah 3-nya. Good. Abang next, aku rasa abang juga harus jawab. Aku yang pertama aku harus kejar YouTubeku ini harus 1000 subscriber. Itu sekarang 300 berapa ya? 320-an lah. Yang kedua selesai. Nanti ada off cam. Oke. Nah, intinya ada studi. Itu dulu sih, 2 aja. 2 aja. 2 aja. Oh, sama dong kita, Pak. Hah? Sama dong kita berarti. Iya. Kalau dulu orang tanya tuh sebutin aku banyak-banyak sebut itu. Rupanya yang banyak-banyak sebenarnya nggak dikerjain juga tuh. Aku belajar dari John Maxwell. Kalau kalian tahu John Maxwell,
dia bilang, memang kita harus merencanakan to-do list harian kita. Nah, misalnya tulis 10. Nah, dari 10 barang yang kita tulis ini, coret 8 di antara 10 itu, fokuslah pada 2 aja. Maka kita akan lihat hasilnya. Karena ya kita terbatas, nggak bisa ngerjain semua maksimal di dalam. Semakin dia terperinci, makin fokus, makin mudah buat dikerjakan dan makin bagus hasilnya. Tapi kalau dia jadi bercabang-cabang, agak nggak maksimal. Itu sih. Ya itu benar. Aku dulu nggak setuju dengan orang ngomong begitu, tapi dengan berjalannya waktu, kehidupan mengajari, rupanya penting ya. Fokus itu penting. Fokus dan disiplin ya. Fokus dan disiplin sih. Itu aja sih. Tapi tadi terkait to-do list kan, aku pernah nengok, aku lupa sih di mana. Kalau kita ada 2 metode caranya. Pertama to-do list, dan yang kedua mungkin ada beberapa orang gitu kan, yang membuat to-do list banyak-banyak tapi nggak tertudu semua. Nggak terdu semua. Listnya doang. Ya, listnya aja. List Jadi doang. nggak terlaksana semua kan. Ya. Dan pada akhirnya dia membuat metode, caranya kita membuat yang jangan dilakukan gitu. Yang jangan dilakukan. Misalnya kan ada, kalau misalnya to-do list harian, jam segini mandi, jam segini makan, jam segini berangkat gitu kan. Tapi dia membuat metode yang berbeda dari orang. Dia membuat jangan dilakukan gitu. Don't do gitu ya. Don't to do list. Ya. Don't to do list. Gitu. Jadi kayak contohnya dia ngelis jangan main HP beberapa menit atau jangan buang waktu gitu. Jadi jangan yang dilakukan, itu yang di list. Jadi Oke. ada Dia ambil dari sisi baliknya. Bagus juga sih. Boleh coba. Boleh juga. Ya, boleh coba. Ilmu daging ini. ilmu lagi. Itu betul. Kalau kalian pernah baca buku Atomic Habit, Ya, James Clear, ya. ada satu statement dia yang bagus banget, aku suka tuh. Dia bilang, kenapa kita ini nggak pernah berhasil dalam semua itu to-do list segala macam itu? Itu karena sistem, bukan karena tujuan, bukan karena purpose gitu, bukan karena vision gitu, tapi karena sistem yang kita buat sendiri gitu. Sistem lo nggak benar, maka to-do list lo juga nggak akan dapat hasilnya. Tapi kalau sistem yang lo buat udah bagus, pasti ini semua bakalan mengikuti. Nah, sistem ini juga kan yang menjalani kan kita sendiri. Betul. Kadang nih, yang gue lihat tuh, orang-orang bikin aturan, bikin to-do list, itu memenjarakan diri sendiri. Tubuh kita ini kan perlu penyesuaian juga. Kenapa orang cuman dari 3 hari pertama aktif? Kita nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya gini aja. Setiap awal tahun kan, orang-orang pada rame-rame tuh. Oke, aku bakalan baca Alkitab 4 pasal 1 hari. Itu contoh simpel aja. Itu tahun baru begitu tuh. Tanggal 1 kelar tuh, jadi. Tanggal 2 jadi. Tanggal 3 jadi. Tanggal 4 udah mulai tuh. Dari yang tadi 4 pasal mulai 3 pasal. Yang mulai ini kan mulai. Kenapa? Karena tubuh kita tuh nggak bisa ngikutin pola yang begitu. Nah, kita perlu yang James Clear sebut dalam buku itu, nama dia bilang atomic habit, itu kan dari atom itu kan partikel kecil. Lo harus rubah yang kecil. Sistemnya itu harus kalau bisa sekecil mungkin gitu tuh. Nah, jadi semakin simpel, makin kecil, makin gampang, yang mudah dilakukan. Nah kita ini pengen berubahin, kalau bisa 1 hari. Besar semua. Susah lah, itu jatuhnya kan kayak kita tuh apa ya, bikin capek, apa istilahnya itu, bikin lelah diri sendiri. Lama-lama kita jadi muak. Besok lihat lagi to-do list itu, aduh mau lagi ya. Iya. Dari dalam udah nolak sendiri. Nah benar juga yang tadi lu bilang itu, metodenya ya bisa begitu. Ada yang ambil dari kebalikannya, ada yang. Nah tapi kalau aku ya, kalau bisa sederhanakan mungkin,
aturannya kalau bisa cuma satu ya itu aja ku kerjain. Hmm. Di situ akan melihat hasilnya. Tapi kalau mulai, aku kadang lebih dari satu sudah keteteran tuh, susah tuh. Kalau untuk jangka panjang tuh susah. Ya. Gitu sih. Oke. Siapa lagi sekarang? Apa? Udah sampai di mana nih? Oh ya Bang Abel. Oke ya. Sip. Apakah tabu untuk meminjam uang kepada teman? Ceritakan prinsip dan etika dalam hal meminjam uang. Oke, bicara minjam uang ke teman. Kalau aku sih tahu diri. Kalau ngutang, Ini ada yang lagi nguntang duit lu belum balikin ya? Woi tolong ya. ya buat yang ngutang yang lagi minjam jangan lupa bayar. Ada sih. Bel, Alkitab bilang jangan mengutangi orang lu. Kayak mana lah itu? Ya juga ya. Ada ya kan? Ada kan? Ada sih tapi Gimana? oke nanti kita bahas. Yang penting bayar dulu habis ini. Betul. Oke, terus? Oke, soal minjam uang ya. Kalau aku sih bilang minjam uang tuh ya tahu diri aja sih, termasuk dalam hal kayak misalnya Sorry Bangku, agak dia gini. Ah, mic-nya sini dia. Oke, sini. Ah. Ya, termasuk dalam hal kayak kita itu makan bayarin teman atau dibayarin teman. Kalau aku sih fair aja kalau misalnya lagi makan ngumpul ajak kawan kita bayarin oke aja. Kalau ada teman yang bayarin juga aku oke aja gitu. Jadi kayak fleksibel aja sih Bang, aja. Kalau misalnya aku ingat aja kemarin temanku udah bayarin kan aku lah gitu kan. Atau ya sesekali kita juga bisa mulai duluan karena aku pikir kalau lagi ada bolehlah kita ngasih lebih gitu kan. Jadi kayak nggak harus hitung-hitungan kali lah, nggak harus hitungan kali benar. Karena aku pun kayak gimana ya, aku sering lihat orang yang nolak gitu. Misalnya kan, aku aja yang bayar ya, baru orang kan pada kayak nggak usah gitu kan. Aku pikir nggak usah kayak gitu menurutku ya. Oke, menurutku nggak usah kayak gitu, kayak ya udah kalau dia mau bayar bayarin, biar aja dibayar gitu. Siap. Itulah menurutku Bang. Oke. Keren. Luar biasa jawabannya. Emang hot nih nggak salah pilih cowok. Gak salah pilih. Tapi keren, Bel keren. Beruntung lah ini dapat dia. Apakah tabu? Tabu ini apa artinya? Kayak Ngelarang gitu. Apa ya? Tabu. Aneh. Oh. Nengok perempuan bukan tabu. Tabu, Oh. iya. Berarti ini apakah normal gitu ya? Gitu nggak? Apakah tidak normal? Oh, Iya. apakah aneh untuk meminjam uang kepada teman? Ceritakan prinsip dan etika dalam hal. Kalau untuk anehnya nggak aneh sih, tergantung level pertemanan dan alasan meminjam gitu. Kadang ada yang minjam, lebih pertama dia minjam untuk hal yang tidak penting sebenarnya. Contohnya ya kayak depo-depo gitu kan, Apa depo? menjudi. Ya, gitu. Judol. Untuk itu baru sudah dia minjam, lebih hedon dia dibanding yang meminjamkan gitu. Jadi ya balik lagi sih, betul juga. Ya kata Tahu Abel. diri ya. Sadar diri, ada etika pertemanan lah gitu, Oke. yang harus dijaga. Kalau misalnya aku juga orangnya gak enak kan Pak. Jadi kalau misalnya aku pinjamin orang uang, aku harus siap hilang uang itu sih sebenarnya. Siap apa? Siap untuk hilang uang itu. Karena daripada kutagi-tagi terus kan, aku kadang nagihnya tuh cuma sekali sih. Kalau sudah lupa sudah selesai berarti. Gitu. Harus ditagih kalau utang soalnya. Kalau nggak dibayar juga sekali tagih udah selesai. Bukan berarti meng-cut off juga pertemanannya. Lebih ke tidak ingin meminjamkan lagi lah. Daripada makin banyak uang yang hilang. Gitu deh. Iya. Boleh. Cukup diterima. Cukup diterima. Cukup diterima. Tapi bagus kok. Itu kan POV-nya Iya. Alex kan. Oke, apa pesan kalian buat teman-teman yang dengar di sana soal hidup, soal relasi dengan Tuhan?
Kan kalian ini kan anak-anak Tuhan yang luar biasa, pelayan-pelayan Tuhan yang aktif di gereja gitu kan. Tetap semangat, Oke. jangan pernah menyerah. Kalau dari aku sih, aku rasa yang terbaik yang bisa aku bilang sekarang adalah jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Ops, Itu kan siap. ayat firman Tuhan juga ya. Dan Yap. aku pikir itu hal bagus karena banyak orang karena kecewa dengan persekutuan, Ya. jadi nggak mau lagi bersekutu. Ya. Dan karena itulah mungkin ditengok di sana nggak bertumbuh, ditengok teman-teman nggak bagus, atau mungkin ditengok pendetanya nggak bagus, jadi nggak mau ibadah. Aku pikir Oh ya. tetap ibadah aja sih gitu. Hmm. Tetap jangan menghindari persekutuan. Demikian, terima kasih. Emang pastoral sekali nih. Iya, berbeda ini pasti. Persekutuan itu perlu, persekutuan Ya, perlu. benar, Aku pikir benar. itu perlu. Keren sih. Apapun ceritanya itu tetap perlu lah. Nah, jangan sampai kita nggak ada. Menjauhkan diri ya. Betul. Itu keren betul. Cuman ya itu tadi yang orang gak nyaman terus pindah-pindah itu emang kayaknya itu realita banget ya. Iya, betul. Sakit hati sama pendeta, nggak mau gereja lagi, nggak mau pelayanan lagi. Iya. Iya. Tapi pendetanya juga sih kadang nggak mau suka bikin jemaat sakit hati. Gimana lah itu bang? Aku pikir kalau pindah gereja fine-fine aja sih, cuman Oh, jangan sampai nggak gereja aja. oh iya, maksudnya Ya. gereja di mana? Betul. Intinya persekutuan itu Yang penting ya. ada persekutuan. Di gereja kuat untuk pindah. Wah, Kemarin udah pas tahu. oke. Apa tuh? Boleh. Pak. Alasan terkuat untuk pindah gereja versi Bang Abel. Ya. 3 aja. aku pikir satu aja sih, Bang. Apa tuh? 1. Kalau kita nggak bertumbuh, aku pikir kita bisa cari tempat di mana Yang kita bertumbuh. bertumbuh gitu. Oke. So, itulah. Gitu sih. Dalam bang. Di gereja aku juga banyak orang yang kayak nggak nyaman kan, Ah. gereja gitu kan. Ada yang sampai nggak datang gereja gitu kan, termasuk ibadah pemuda lah. Dan aku bilang, ya udah kalau memang nggak merasa nggak bertumbuh, pindah aja cari gereja yang di mana kamu bertumbuh. Jangan sampai nggak gereja gitu. Aku bilang gitu. Iya. Gak usah nggak enakan kalau pindah aja cari tempat gitu. Jangan sampai nggak ibadah gitulah. Ini yang ngomong nih youth nih, ketua youth nih, Ketua youth youth. leader nih. Ya. Hah? Ya tahu lah, Batam kecil pak. Asik. Kan sebelum aku kesini aku riset kalian kan, supaya aku tahu kan obrolannya kemana kan. Dia nggak tahu kemarin. Hah? Roh Kudus bicara. Oke, Alex, 3 alasan pindah gereja. Baik. Aku sepakat sama Abel sih Pak, cuma satu. 1 aja. Carilah gereja yang dimana kita bertumbuh dan berbuah. Wow. Gitu deh. Tadi bertemu nih berbuah melengkap. Oh iya. Berangkat. Sih. Gak salah yang pilih Abel jadi partner. Iya ya. Luar biasa. Kalau tektokannya pas gitu, masuk. Iya. Kenapa? Itu di Batam ini ada nggak gereja yang begitu, yang bertumbuh dan berbuah? Aku rasa ada Pak. Pasti ada. Hah? Aja. Apa? Apa? Promote gereja sendiri. Nggak usah. Ada lah pasti. Gereja Alex bertumbuh dan berbuah nggak? Bertumbuh. Berbuah? Belum. Oh. Aku Emang merasa udah, belum. udah bertumbuhnya berapa lama kok nggak berbuah-buah? Nah itu dia. Ya itulah Pak. Mulai cari jawaban Kurang. aman guys. Kurang disiram ini, makanya nggak berbuah. Atau salah pupuk mungkin. Sama siapa? Siapa tugas kasih siram, kasih pupuk? Siapa sih tugasnya? Aduh. Ya aku Nah, ya. kita Nah, satu kata. Ini pasti aku kata, nggak mungkin aku posting. Ya, pasti jangan, Pak. Nggak berani lah. Jangan jawab. aku udah sehat aja. Hah? Kita doakan aja. Doakan aja. Ya berdoakan yang terbaik lah. Ya, tapi berarti kalian setuju bahwa komunitas itu gereja khususnya idealnya adalah harus membuat orang aku tambah satu lagi, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, saya berangkat. Nggak mungkin dia bertumbuh kalau dia nggak berakar kan. Betul. Jadi ya harusnya begitu sih, gereja itu memang harusnya begitu. Kalau buat apa kita kumpul-kumpul tapi nggak bertumbuh dan nggak berbuah? Cuman kalau misalnya kan cuman kumpul rame-rame juga dan nggak berbuah juga, buat apa? Ya. Kadang kan orang mengukur pertumbuhan itu dari kuantitas, jumlah.
Tapi buat apa orang kumpul rame-rame tapi nggak ada buahnya juga kan? Itu kayak ibaratnya lu tanam pohon ya, besar, daunnya lebat, tapi kan ya nggak ada buah. Ya, buat apa? Karena sebuah pohon kan dia akan disebut pohon mangga, contoh mangga. Mangga yang bagus itu adalah mangga yang punya buah. Itulah tujuan ada mangga. Bukan cuma dia ada buat dahannya bagus. Nah menurut saya ya manusia pun gitu. Kita ini ada supaya berbuah kayak Alex tadi menginspirasi. Itu kan buah. Kalian partner untuk bikin itu buah. Misalnya gue bikin konten gini kan itu bagian dari buah. Ya. Tergantung orang mendengarnya buah kita nih rasanya apa nih? Asam kah? Manis kah? Itu sih. Ya. Nah, apa kata-kata penutup lah, Alex? Soal? Apa aja? Soal apa ya? Pesan Kasih topik satu, Pak. Kalau pesan-pesan. Supaya gereja bertumbuh dan berbuah. Lu minta. Kalau supaya bertumbuh dan berbuah, ya dengar-dengarlah firman Tuhan. Baca-baca, jangan lewatkan waktu intim dengan Tuhan, jangan lewatkan persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan jangan datang ke Tuhan pertama waktu susah, dan jangan datang ke Tuhan cuman di waktu sisa, tapi memang siapkan waktu, siapkan ruang khusus untuk Tuhan gitu. Maksudnya apa ya? Tidak datang ke Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan di sisa waktu, tapi menyisakan Ini waktu. kayaknya belum tutup ini ya. Aku jadi teringat sesuatu dulu ngomong gitu. Lama ya. Ngomong sama Alex nih. Pas aku seruput kopi itu langsung teng. Nah, gimana, Pak? Aku kasih analogi dulu nih. Ya. Let's say Alex punya uang 100.000. Ya. Oke. Uang 100.000 ini Alex mau apain dulu? Pakai buat beli kopi dulu atau sisihkan untuk nabung dulu? Aku nabung dulu. Berapa persen? 30 lah katakan. 30. Contoh lagi gitu. Ya. Idealnya kan harusnya gitu kan? Jadi kita misalnya 100.000 nih ya, kita potong 30%, berarti berapa tuh? 30% dari 100.000 berapa? 30.000 lah. 30.000 buat nabung dulu. Baru berarti masih sisa 70.000. 70.000. Baru kita mau pakai buat yang lain-lain. Mau traktir cewek kayak. Ya. Apalagi Alex belum punya pacar kan, bisa PDKT gitu kan. Waduh. Cariin dong. Ah itu kode men. Nanti aku bakalan di akhir nanti aku tanya kriteria ceweknya seperti apa. Gak apa-apa nanti. Nah, harusnya kalau bicara soal uang, waktu sebenarnya pembagiannya sama menurutku. Ya. Aku pun baru tahu ini belakangan sih. Oh ya. Kayak misalnya gini, kita ini kan punya 24 jam dalam satu hari. Iya. Harusnya misalnya besok nih 24 jam nih kan. Harusnya kita harus tahu nih 24 jam besok ini di dalam 24 jam itu mau dari jam berapa atau menit ke berapa aku pakai buat doa, bersekutu dengan Tuhan. Bukan nanti lu pakai dulu tuh aktivitas lu semua. Jadi kalau lu merasa ada waktu baru lu mau datang ke Tuhan. Jadinya sisa. Tapi mindsetnya kembali ke tadi kan tadi kan duit kesama ke duit tadi kan. Udah aku pakai traktir orang makan dulu. Nanti kalau ada sisa lah baru buat nabung. Kan tadi sisa jatuhnya. Iya. Tapi lu udah duluan tahu kok enggak 30 ini untuk save. Karena ini penting nih. Iya. Sama waktu besok 24 jam yang besok nanti kita akan lewati ini besok ini. Kita harus tahu nih, dari jam berapa ke jam berapa. Wah. Nah semua orang kayaknya Sepakat lah. orang jarang tuh memahami hal ini. Oh. Jadi mereka jalannya aja. Apalagi kan kita udah terbiasa sama udah makan doa, bangun pagi doa, tidur doa. Itu kan jadi rutinitas saja tuh. Iya. Kita nggak usah ngomongin orang lain. Coba diri kita sendiri. Survei aja. Apa sih kata-kata yang kita ucapkan setiap bangun tidur sama tidur lagi sama doa makan? Kurang lebih 80% kata kalimatnya hampirnya mirip. Karena apa? Dia udah terbiasa, terpola. Jadi jatuhnya kan kalau anak-anak Gen Z milenial sekarang kita sebutnya istilah template kan. Bukan lagi terucap karena kerinduan ya itu tadi. Tapi kalau misalkan katakanlah besok Alex sudah bilang, oke,
Aku punya waktu 24 jam besok. Dari jam 1 siang, aku akan gunakan 15 menit di jam 1 siang. Itu dari jam 1 sampai 1.15. Waktu itu nggak mau diganggu oleh apapun. Aku mau berdoa. Itu baru namanya keintiman. Itu baru. Dan Tuhan pun senang. Karena apa? Tuhan tahu bahwa. Jadi kan kita jadi menunggu besok kan jatuhnya kan. Besok aku akan jam segitu. Jadi itu satu kerinduan yang dan Tuhan pun senang dengan hal itu. Kayak aku kan sekarang, ya spoiler lah sedikit aja. Kayak aku udah setting nih. Ini kan Agustusnya aku mau puasa selama 40 hari. Ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 14. Berarti ini udah hari yang ke-14. Dan aku selalu bilang sama diriku bahwa hanya boleh makan siang itu di atas jam 1. Jadi udah bilang sama diriku. Jadi mau nanti, kan terakhir makan jam 9 malam aku. Karena kan masih kerja edit sampai jam 2. Kan ini syuting edit sendiri. Kadang jam 12 tuh udah lapar tuh. Aduh, gimana nih? Ini mau ke kulkas sambil makan apa gimana? Tapi karena gue bilang ya, ini adalah komitmenku antara aku dan Tuhan. Itu. Komitmen itu waktu. Nah, sama sebenarnya gini. Ya udah nggak usah kayak aku lah, langsung ambil puasa berapa jam. 15 menit aja dulu kita pikir. Beda tuh Pak, cara ibadah kayak gitu. Kayak lu intim sama Tuhan. Jadi misalnya kita bikin to-do list besok, ya kan? Jam, misalnya Alex lah, oke jam 7 bikinin ide konten, pikirin. Jam 10 ketemu orang di mall untuk tanya jawab kayak tadi, walaupun seperti apa dan segala macam. Nanti bikin, oh jam 12 aku makan siang. Nanti jam 1, oke aku nih jam 2 aku nih. Jadi memang jam itu nggak ada yang ganggu kita. Kalaupun nanti ada meeting di jam segitu, kita akan geser bahwa nggak bisa. Ini jamnya Tuhan. Nah selama ini kan kita nggak gitu sama Tuhan bro. Kita sama Tuhan itu kan udah pas minggu ibadah. Kalau nggak jam doa yang udah diatur aja gitu kan. Tapi kita yang personal pribadi yang kata-kata yang katanya selalu intim. Pernah nggak lu punya waktu intim sama Tuhan? Nah itu yang aku pengen speak up tuh. Tapi gimana? Kalian setuju nggak dengan ini? Setuju. Tapi boleh di counter lah. Aku pikir itu bagus sih. Iya. Jadi bahasanya kayak Alex bilang ya, menyisihkan waktu bukan buat Tuhan, bukan memberikan waktu sisa. Bukan, ya harus sisihkan. Harus disisihkan. So bicara komitmen juga tadi Bang ya. And itu susah. Itu makanya kita berusaha ya. Benar. Itu aku pengen generasi kita ini yang di usia kita Gen Z, kalian milenial, Gen Z ya, Gen Z, aku milenial nih. Jadi kita pengen speak up yang itu tuh. Jadi kayak contohnya gini lah, Abel lah, misalnya janjian sama Hot nih kan, oke sayang, besok jam 5 kita ke Grand Mall makan es krim. Itu kan waktu yang dipersiapkan nanti besok kan. Betul. Nah kenapa orang-orang tidak mau begitu sama Tuhan gitu? Oke besok aku akan sediakan jam ini untuk, udah aku mau nyanyi satu lagu, baca aja satu ayat deh. Itu Tuhan udah senang banget. Kebanding waktu lu sibuk seharian nanti sampai di kasur baru, aduh mana Alkitabku ya. Itu kan sebenarnya lu baca Alkitab buat pengantar tidur doang itu. Gimana menurut kalian? Masuk harusnya begitu kan? Nah, itu sih. Ya. Oke. Itu sih aku mumpung tadi ingatin tadi kau bilang gitu. Oke, kita karena ini durasinya nggak banyak nih. Ya. Jadi kita stop dulu sampai di sini. Thank you Abel untuk waktunya, Alex. Terima kasih juga kepada Pak Jakob. Ya. Telah mengundang. Ini suatu rasa kehormatan juga yang bisa diundang ini. Berarti kan diundang ada value yang ingin didapat gitu kan. Berarti ya, udah pastilah kan. Lihat wajah Alex aja aku langsung. Asik. Wajah-wajah manusia menginspirasi ya. Oh, itu tadi. Apa kriteria cewek lu? Siapa tahu ada yang di sana dengar dan kalau Abel yang bisa diganggu juga. Aku deg-degan loh. Apa ya? Nah, mulai keluar jokesnya itu. Apa ya? Yang pasti berpikir dewasa lah, berpikir baik. Tidak kayak anak-anak bisa diajak kerja sama itu aja sih. Kalau Tuhan ya jangan diganggu juga lah kan. Ya pasti takut seiman. Ya, seiman itu udah pastilah. Seiman,
Satu udah pasti. Seiman. Berikut apa? Dewasa. Dewasa. Umur, kalau misalnya umur masih di bawah 17, kalau udah dewasa nggak apa-apa kita gas. Emang lu umur berapa sekarang? Aku 22 sekarang, Pak. Jangan, oh ya, 22 ya. Iya. Oke, 22, 17 ya boleh sih, masuk aja. Jadi usia tidak masalah. Suku Batak? Kalau aku suku nggak pengaruh sih, Pak. Cuman aku kurang tahu di orang tua mungkin akan ada penolakan. Jikalau iya, kurasa karena Batak ini harus mengadat-adat gitu kan. Oke, Mungkin kalau misalnya aku akan dapat yang tidak Batak, mungkin dia harus Batakan? jangan ya salah satunya kalau tidak Batak dibatakkan. ya dibatakkan harus gitu. Oke, supaya garis-garis Batak tidak salah masuk karena sama marga, Anda marga apa, Pak? Si Hombing. Si Hombing. Jadi selain si Hombing boleh mendekat. Si Hombing dan keturunan lah itu nggak boleh. Iya kan? Ya. Mama apa buru apa, Mama? Tampu Bolon, Tambu Bolon. Pariban jatuhnya, Pariban. Tambu Bolon boleh dong, kan Pariban. Boleh, bagus. Boleh, itu justru lebih bagus. Ya. Aku kenal loh cewek Tambu Bolon juga. Wow, nonton nggak nih, Pak? Cuman mungkin usianya beda kali ya. Bisa lah, kan nggak ngaruh tadi. Enggak, dia lebih di atas mungkin. Apa juga kan? Hah? Siat segala apa juga kan? Oke, kalau di atas mau berapa tahun, Bira? Selisih. Aku rasa 5 tuh kejauhan sih. 3 lah paling 3. Iya, maksimal 5 lah, minimal 3. Enggak, maksimal 3. Oh, maksimal 3. 3 tahun di atasmu. Ya, jadi 25. Oh, ini podcast dekat Take me out. biro perjodohan Kristen ya. Cuma kan kalau misalnya 5 kan, 5 tahun, aku 22, berarti jumpanya di 27 ya? Iya. Masih jauh lah, dia pasti kalau misalnya aku ngejar di 27 juga, berapa, 30 berapa dia? 32. Oh, Ya. dia siap nggak tinggal di 32? Hmm. Itu lagi. Oh, jadi nikah masih 27. Aku target 28, Pak. 28 bagus lah. Kalau Bel? Yang pastinya aku nggak akan mendahului Bang Jack lah. Jadi Oke, guys, terima kasih ya. Aduh.